Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini bersama Ibu Ririn. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi ini kami masih diberi kesehatan dan umur panjang. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak dan ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 4. Demikian bunyinya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Renungan pagi ini Ibu beri judul, Engkau berharga di mata Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada yang tahu siapa Michael Jordan? Ya, betul. Dia pemain basket yang sangat legend. Michael Jordan berkulit hitam. Lahir pada tahun 1963 di daerah kumuh Brooklyn, New York. Ia memiliki 4 orang saudara. Sementara upah ayahnya yang hanya sedikit tidak cukup untuk menafkahi keluarga. Semenjak kecil, ia melewati kehidupannya dalam lingkungan miskin dan penuh diskriminasi hingga ia sama sekali tidak bisa melihat harapan masa depannya. Ketika ia berusia 13 tahun, seusia kalian anak-anak, ayahnya memberikan sehelai pakaian bekas kepadanya. Katanya, menurutmu berapa nilai pakaian ini? Jordan berpikir, kemudian menjawab, mungkin $1 ayah. $1 itu sekitar 14.250 saat ini. Ayahnya kembali berkata, bisakah kamu menjual seharga $2? Jika engkau berhasil menjualnya, berarti telah membantu ayah dan ibumu. Jordan menganggukkan kepalanya. Saya akan mencobanya, ayah, tapi belum tentu bisa berhasil. Dengan hati-hati dicucinya pakaian itu hingga bersih. Karena tidak ada setrika untuk melicinkan pakaian, maka ia meratakan pakaian bekas itu dengan sikat di atas papan datar, kemudian dia jemur sampai kering. Keesokan harinya, dibawanya pakaian itu ke stasiun bawah tanah yang ramai. Ditawarkannya hingga lebih dari 6 jam. Akhirnya, Jordan berhasil menjual pakaian itu. Kini ia memegang lembaran uang $2 dan berlarilah ia pulang. Setelah itu, setiap hari ia mencari pakaian bekas, lalu dirapikan kembali dan dijualnya di keramaian. 10 hari kemudian, ayahnya kembali menyerahkan sepotong pakaian bekas kepadanya. Katanya, coba engkau pikirkan bagaimana caranya untuk menjual pakaian ini hingga seharga $20 atau sekitar 285.000. Kata Jordan, bagaimana mungkin? Pakaian ini paling tinggi nilainya hanya $2. Ayahnya kembali memberikan inspirasi. Mengapa engkau tidak mencobanya dulu? Pasti ada jalan lain. Akhirnya Jordan mendapatkan satu ide. Ia meminta bantuan sepupunya yang belajar melukis untuk menggambarkan Donald bebek yang lucu dan Mickey Mouse yang nakal pada pakaian itu. Lalu ia berusaha menjualnya
di sebuah sekolah anak orang kaya. Tak lama kemudian, seorang pengurus rumah tangga yang menjemput tuan kecilnya membeli pakaian itu untuk tuan kecilnya. Tuan kecilnya itu yang berusia 10 tahun sangat menyukai pakaian itu, sehingga ia memberikan tip $5. Tentu saja $25 adalah jumlah yang besar bagi Jordan, setara dengan 1 bulan gaji dari ayahnya. Setibanya di rumah, ayahnya kembali memberikan selembar pakaian bekas kepadanya. Apakah engkau mampu menjualnya kembali dengan harga $200? Sekitar 2.850.000. Mata ayahnya tampak berbinar. Kali ini Jordan berpikir keras. Dia terima pakaian itu dari ayahnya tanpa keraguan sedikit pun. Siap, ayah. 2 bulan kemudian, kebetulan aktris film populer Charlie Angels, Farrah Fawcett, datang ke New York melakukan promo. Setelah konferensi pers, Jordan pun menerobos pihak keamanan untuk mencapai sisi Farrah dan meminta tanda tangannya di pakaian bekasnya. Apakah berhasil? Ya. Farrah melihat seorang anak yang polos meminta tanda tangannya. Ia dengan senang hati membubuhkan tanda tangannya pada pakaian itu. Jordan pun berteriak dengan sangat gembira. Ini adalah sehelai baju kaos yang telah ditandatangani oleh bintang ternama Farrah. Harga jualnya $200. $200 tadi berapa anak-anak? Sekitar 2.850.000. Ia pun lari ke sana kemari hingga seorang pengusaha membelinya tidak $200 anak-anak, tapi dengan harga $1.200. Wow, fantastis. Lebih kurang 17.100.000. Bisa anak-anak bayangkan. Sekembalinya ke rumah, ayahnya dengan meneteskan air mata haru berkata, "Tidak terbayangkan anakku kalau engkau berhasil melakukannya. Anakku, engkau sungguh hebat." Malam itu Jordan tidur bersama ayahnya. Dan ayahnya bertanya, "Anakku, dari pengalaman menjual 3 helai pakaian yang sudah kau lakukan, apakah yang berhasil engkau pahami?" Jordan menjawab dengan rasa haru, "Selama kita mau berpikir dengan otak, pasti ada caranya, ayah." Ayahnya menganggukkan kepala, kemudian menggelengkan kepala. "Yang engkau katakan tidak salah, tapi bukan itu maksud ayah. Ayah hanya ingin memberitahumu bahwa sehelai pakaian bekas yang bernilai $1 juga bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita sebagai manusia yang hidup. Mungkin kita berkulit lebih gelap dan lebih miskin, tapi apa bedanya?" Seketika dalam pikiran Jordan seakan ada matahari yang terbit. Bahkan sehelai pakaian bekas saja bisa ditingkatkan harkatnya. Lalu apakah saya punya alasan untuk meremehkan diri sendiri? Sejak saat itu dalam hal apapun, Michael Jordan merasa bahwa masa depannya indah dan penuh harapan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalian semua adalah anak-anak yang luar biasa dan hebat. Kiranya biografi Michael Jordan dapat menginspirasi kita semua. Potensi diri kita begitu besar. Anak-anakku semua mempunyai kemampuan luar biasa. Jangan dipandang kecil hanya karena kita saat ini terlihat lecek, kumal,
miskin, dan belum diasah. Tetaplah berusaha dan teruslah mengasah kecerdikan dalam melakukannya dengan mengikuti pembelajaran yang saat ini masih dilakukan di rumah dengan bimbingan orang tua dan arahan Bapak Ibu guru. Percayalah, Tuhan merencanakan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Amin. Dibaca nanti di rumah, Yeremia 29 ayat 11. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mampukan kami dapat melakukan dalam hidup kami dan kami akan mendapatkan masa depan yang penuh harapan karena kami mau setia dan taat pada orang tua, Bapak Ibu guru, terlebih setia kepada Tuhan dengan cara mengerjakan bagian kami dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat belajar anak-anakku, kalian hebat dan luar biasa. Salam sehat selalu, Ibu mengasihimu. Shalom.